Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu metode ya. Jadi titrasi asam basa adalah suatu metode yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam basa yang belum diketahui konsentrasinya. Ya. Jadi titrasi asam basa di sini adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi larutan asam basa, menentukan konsentrasi asam basa yang belum diketahui konsentrasinya. Oke, ini salah satu tujuan, inilah tujuan dari suatu titrasi. Jadi metode titrasi ini suatu metode. Oke, nah di dalam titrasi nanti ada beberapa istilah, ada istilahnya titik ekivalen. Oke. Yang pertama istilahnya adalah titik ekivalen. Oke ya, titik ekivalen. Oke, apa sih yang disebut dengan titik ekivalen? Dalam istilah titrasi, titik ekivalen ini adalah suatu keadaan di mana asam dan basanya tepat habis bereaksi. Ya, jadi suatu keadaan di mana asam dan basanya tepat habis bereaksi. Asam basa tepat bereaksi. Oke, inilah yang disebut dengan titik ekivalen. Nah, jadi ketika dia mencapai titik ekivalen, artinya asam dan basa itu tepat bereaksi. Selain titik ekivalen, ada juga disebut dengan istilah lain, disebut juga dengan nama lainnya titik akhir titrasi. Jadi titik ekivalen dengan titik akhir titrasi itu beda ya. Yang kedua, ada istilah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi. Oke. Nah, titik akhir titrasi adalah keadaan di mana titrasi harus dihentikan. Kenapa? Karena tepat pada saat indikator itu mengalami perubahan warna. Jadi titrasi itu harus kita hentikan ya. Jadi suatu keadaan di mana titrasi harus dihentikan. Di mana titrasi harus dihentikan. Nah, tepat pada saat harus dihentikan tepat pada saat indikator yang kita gunakan menunjukkan perubahan warna. Jadi ketika indikatornya sudah mengalami perubahan warna,
maka titrasi akan kita hentikan. Oke, jadi inilah beberapa istilah dalam titrasi. Ada juga nama lainnya itu titrat, titer, penitrasi. Jadi kalau titrat itu adalah zat yang akan kita titrasi, penitrasi itu yang akan menitrasi suatu titrat tadi, ya. Nah, biasanya yang kita pelajari di sini adalah cara menentukan molaritasnya atau volume yang kita dapatkan pada saat titrasi atau juga masanya, ya. Sama seperti arti titrasi tadi, metode untuk menentukan konsentrasi asam basa. Jadi asam basa tadi akan kita tentukan konsentrasinya dengan menggunakan suatu rumus. Jadi dalam proses titrasi nanti kita akan mendapatkan volume yang kita gunakan itu berapa pada saat dia mencapai titik akhir titrasinya. Nah, konsentrasinya itu bisa kita gunakan dengan rumus titrasi. Oke, untuk mencari salah satu konsentrasinya bisa kita gunakan rumus dari titrasi. M1 dikali V1 dikali V1 dikali dengan A sama dengan M2 dikali molaritas kedua, ya, dikali volume yang kedua dikali B. Nah, dengan M di situ sebagai molaritas, ya, M adalah molaritasnya, molaritas, V volume, A merupakan valensi asam, oke, B di situ valensi basanya. Oke, inilah rumus titrasi yang akan kita gunakan, ya. Nah, selain titrasi, biasanya dalam proses titrasi ini ada juga istilahnya pengenceran, ya. Pengenceran itu nanti bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan pengenceran dengan air atau pengenceran dengan larutan yang sejenis. Nah, ini kita harus tahu juga rumus-rumus pengencerannya. Oke, ya. Oke, yang pertama ada juga pengenceran dengan air. Kalau untuk pengenceran dengan air, bisa kita gunakan rumusnya M1 dikali volume 1 sama dengan M yang kedua dikali volume yang kedua. Nah, dengan volume airnya sama dengan V2 dikurang V1. Oke, ini ketika dia pengenceran dengan air. Nah, di soalnya, kalau ditambah dengan pengenceran larutan yang sejenis, dengan larutan yang sejenis, misalkan H2SO4 ditambah dengan H2SO4 lagi, itu namanya pengenceran sejenis. Kalau pengenceran sejenis, bisa kita gunakan rumusnya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M campuran dikali volume campuran. Nah, dengan volume campuran sama dengan V1 ditambah dengan V2. Oke, inilah rumus yang akan kita gunakan dalam proses titrasi yang sering kita gunakan, ya. Oke, untuk memahami lagi tentang titrasi asam basa, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, untuk menentukan kemolaran larutan NaOH dilakukan titrasi dengan 25 ml larutan HCl 0,1 molar. Ternyata NaOH tersebut tepat memerahkan warna indikator PP pada saat volumenya 29 ml. Maka, tentukan berapa konsentrasi NaOH. Jadi, di sini dia ada titrasi, ya. Menentukan konsentrasi dari NaOH gunakan rumus titrasi, ya. Jadi, rumusnya M1 kali P1 Oke, rumus titrasi, ya. M1 dikali V1 dikali B, valensi basanya, sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi asam, A.
Oke, di sini berarti M1 itu sebagai molaritas dari NaOH yang kita cari. Tetap kita buat rumusnya M1. Nah, volume NaOH-nya berapa? Volume NaOH-nya di soal dapatnya 29 ml. Ini ya. NaOH-nya 29. Nah, jadi kita ganti V1-nya 29. Oke. B, valensi basa, OH, NaOH. Di sini jumlah OH-nya ada 1. Jadi B-nya kita kali 1. Sama dengan molaritas yang kedua, berarti molaritas asamnya 0,1 dan volumenya 25. Jadi tinggal kita ganti M2-nya 0,1 dikali volume keduanya 25. Nah, valensi asamnya H plusnya berapa di sini? HCl berarti hanya 1. Kita kali 1 juga di sini. Oke, jadi M1 sama dengan 0,1 kali 25, 2,5. Nah, 2,5 ini kan 29 perkalian. Pindah ke kanan sama dengan berarti kita bagi ya. 25 dibagi dengan 29 berapa? 25 kita bagikan dengan 29 hasilnya 0,086. Oke ya. 0,86 molar. Oke, inilah konsentrasi dari NaOH-nya. Oke, bisa difahami ya. Sekarang coba kita lihat contoh soal yang kedua. Soalnya kita gabung dengan pengenceran. Contoh soal yang kedua, asam oksalat adalah asam berbasa 2. Sebanyak 10 ml asam oksalat diencerkan dengan air sampai volumenya 100 ml. Larutan ini digunakan untuk menitrasi 20 ml NaOH 0,2 molar. Bila titik akhir titrasi tercapai pada saat volume asam oksalat 25 ml, maka tentukan konsentrasi asam oksalat awalnya. Nah, jadi ini langkahnya kita gunakan titrasi dulu ya, karena data titrasi yang lengkap di sini. Jadi yang pertama, gunakan rumus titrasi dari asam oksalatnya. Ingat rumus titrasi adalah M1 kali V1 dikali dengan B, valensi basa, atau asam juga boleh ya. Valensi asam dulu sama dengan M2 dikali volume kedua dikali B, valensi basa. Nah, pada saat titrasi, molaritas yang di titrasi ini kita belum dapat molaritas dari asam oksalatnya. Berarti tetap kita buat M1. Volume pada saat titrasi untuk asam oksalat adalah 25. Nih ya, 25. Oke, berarti bisa kita ganti 25 mili. A itu valensi asamnya. Asam oksalat tadi katanya berbasa 2. Jadi valensinya 2. Nah, sama dengan molaritas NaOH 0,2, volumenya 20 ml. Bisa kita ganti 0,2 dengan 20 ml. Jadi 0,2 dikali dengan 20 dikali B-nya 1 karena NaOH valensinya 1. Oke, tinggal kita kalikan. Jadi di sini M1 dikali 25 kali 2, 50 sama dengan 0,2 dikali 20 dikali 1 sama dengan 4. Nah, dapatlah M1-nya sama dengan 4/50. Atau bisa kita sederhanakan 2/25 molar. Nah, dapat molaritas asam oksalat yang kedua ini ya, kalau walaupun di rumusnya dia sebagai 1 di sini. Sekarang akan kita cari rumus dari konsentrasi asam oksalat awal pada saat dia pengenceran. Nah, pengencerannya di soal adalah pengenceran dengan air. Jadi, gunakan rumus pengenceran air. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Oke, M1 yang akan kita cari molaritas asam oksalatnya. Volume asam oksalat yang digunakan adalah 10. Ini ya, 10 ml.
Kemudian molaritas yang kedua, ini yang kita dapat molaritas asam oksalat pada saat titrasi tadi. Ini ya, 2/25. 2/25 dikali volume yang keduanya sampai mencapai 100 ml. Nah, jadi ini kita ganti 100. Oke, dapat ya. 100 ml. Sekarang tinggal kita sederhanakan. 100 dibagi 25, 4. Oke, jadi 4 dikali 2, 8. Sehingga dapatlah M1 sama dengan 8/10. Jadi dapat molaritas awalnya asam oksalat adalah 0,8 molar. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang titrasi asam basa, coba kita lihat untuk soal latihannya. Untuk soal latihannya, 3,16 gram BOH2 kali dilarutkan dalam air sampai 500 ml larutan. Kemudian, diambil 50 ml larutan tersebut dititrasi dengan 100 ml asam bromida 0,4 molar. Maka massa relatif atom atau AR dari B. Oke ya, coba dibahas terlebih dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian video pembahasan tentang titrasi asam basa. Semoga pembahasan materi ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.